Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Terlanjutkan kajian kita masih membahas tafsir dari surah Al-Baqarah, dan kita masuk pada ayat ke 75. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afatama'una yu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khala ba'duhum ila ba'din qalu atuhadditsunakum bima fatahallahu alaikum liyuhajjukum bihi inda rabbikum afala ta'qilun awala ya'lamuna anna allaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Maka apakah kamu, maksudnya kaum muslimin, sangat mengharapkan mereka orang-orang Yahudi itu akan percaya kepadamu, sementara sekelompok dari mereka orang-orang Yahudi itu telah mendengar firman Allah, maksud Taurat, lalu mereka mengubahnya setelah memahaminya, padahal mereka mengetahuinya. Dan apabila mereka orang-orang munafik Yahudi itu berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata, kami beriman bersama kalian. Tetapi apabila kembali kepada sesama mereka orang-orang Yahudi, mereka bertanya sesama mereka, apakah akan kamu ceritakan kepada mereka apa yang telah diterangkan Allah kepada kalian, sehingga mereka dapat menyanggah kalian di hadapan Tuhan kalian? Tidakkah kamu mengerti? Dan tidaklah mereka tahu bahwa Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka nyatakan. Ayat ini masih bicara tentang watak dan sifat-sifat orang Yahudi. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, afatatma'una an yu'minu lakum. Apakah kalian kaum muslimin, maksudnya para sahabat Rasul, Muhajirin dan Ansar, sangat mengharapkan mereka orang-orang Yahudi akan percaya kepada kalian? Kana fariqum minhum, padahal sekelompok dari mereka orang-orang Yahudi itu yasma'una kalam Allah, sebelumnya mereka telah mendengar kalam Allah dari Taurat. Thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqalu, kemudian mereka mengubahnya setelah mereka paham isi Taurat. Wa hum ya'lamun, padahal mereka mengetahuinya. Dan ini diantara watak orang-orang Yahudi, mereka suka mentahrif Taurat. Artinya waqad kana fariqum minhum, ini diisyaratkan kepada pembesar-pembesar Yahudi. Jadi pembesar-pembesar Yahudi yang ada di kota Madinah itu disinggung di dalam Al-Quranul Karim. Mereka paham tentang Taurat,
dan isi daripada Taurat. Dan di antara isi daripada Taurat adalah munculnya seorang nabi di akhir zaman. Tetapi setelah muncul, mereka kecewa karena bukan dari Bani Israel tapi dari Bani Ismail. Dari situ mereka mulai menentangnya. Dan watak orang-orang Yahudi Madinah ini juga adalah watak bapa-bapa mereka. Seperti yang saya kisahkan sebelumnya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fabaddala alladziina zalamu qawlan ghaira alladzi qila lahum." Orang-orang yang zalim dari kalangan Yahudi itu, mereka merubah-rubah ucapan yang seharusnya mereka ucapkan. Kapan itu? Ketika Yusha ibn Nun, nabi mereka, berhasil memenangkan perang melawan Baitul Maqdis. Mereka tuntut oleh nabi mereka Yusha ibn Nun untuk masuk dalam kondisi merendahkan diri, sujud, tanda syukur mereka kepada Allah, mengucapkan kalimat hittah, tapi mereka menambah nun menjadi hintah. Arti hittah itu artinya khutta anna dzunubana, ya Allah ampuni dosa-dosa kami. Seandainya mereka mengucapkan kalimat hittah, ya ampuni dosa-dosa kami, maka semua dosa yang mereka miliki Allah ampuni. Tapi mereka mengejek nabinya, tidak mau mengatakan hittah tapi malah mengatakan hintah. Hintah itu artinya buruk. Mereka meminta makanan, disuruh minta ampun malah minta makanan. Makanya Allah Subhanahu wa taala azab mereka, fa anzalna 'alal ladzina zalamu rijzan minas. Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada mereka orang-orang zalim dari kalangan Yahudi itu rijzan minas, azab dari langit. Mereka diturunkan taun sehingga seluruh pasukan yang zalim itu mati karena taun. Begitulah bapak-bapak mereka disuruh mengatakan hittah diganti dengan hintah. Maka akhbarul Yahud, para pembesar Yahudi Madinah juga sama. Mereka sudah membaca dalam kitab mereka akhirnya seorang nabi akhir zaman, tetapi ketika yang lahir dari Bani Ismail bukan dari Bani Israel, mereka mulai menghapus Taurat mereka, tidak mengakui kenabiannya, dan tidak beriman dari orang Yahudi kurang daripada 10 orang. Kata Rasul, kalau seandainya 10 orang Yahudi beriman, maka akan menjadikan Yahudi yang lainnya beriman. Tetapi hanya bisa dihitung dengan jari orang Yahudi yang beriman di zaman Nabi itu, tidak sampai 5-6 orang. Makanya Rasul mengatakan, kalau seandainya dalam riwayat Bukhari 10 saja orang Yahudi beriman di Madinah, semua Yahudi akan beriman. Tetapi mereka mengikuti tokoh mereka. Padahal ikhwan, sebelum Nabi SAW hijrah ke Madinah, sebelum Rasul hijrah ke Madinah, orang-orang Yahudi Madinah dan juga orang-orang Nasrani Madinah itu disebut Ahlul Kitab. Sementara orang-orang Khazraj dan Aus itu disebut orang-orang musyrik. Artinya bahwa orang-orang Yahudi Madinah dan juga orang-orang Nasrani, mereka masih taat. Itu sebelum kedatangan Nabi, masih membaca kitab-kitab mereka, masih yakin akan kelahiran Nabi akhir zaman itu. Karena Nabi SAW sifat-sifatnya itu tertuang dalam kitab-kitab mereka. Bukan hanya Nabi saja loh ya, sahabat-sahabat Nabi pun tertuang dalam kitab-kitab mereka sifat-sifat mereka. Contoh saja Umar bin Khattab. Ketika bin Khattab radhiyallahu an mengutus orang-orang terbaiknya untuk membukakan Persia, utuslah Abu Ubaidah ibnul Jarrah sebagai panglima perang menggantikan Khalid bin Walid, sehingga Persia takluk ke tangan kaum muslimin.
ketika berhadap-hadapan dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani yang ada di Baitul Maqdis, orang-orang Nasrani yang menguasai Baitul Maqdis kala itu mengatakan, jangan kita perang bersama kaum muslim, kita akan kalah, kita serahkan saja ke mereka, karena di kitab kami ada sebuah ayat yang menunjukkan bahwa Baitul Maqdis ini akan runtuh kepada seseorang dari sahabat seorang Nabi yang ciri-cirinya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Maksudnya diisyaratkan kepada siapa? Umar Ibn Khattab. Karena ketika Abu Ubaidah Ibn Jarrah datang ke tokoh mereka, mereka mengatakan bukan orang yang seperti ini. Khalid bin Walid bukan orang seperti ini. Beberapa sahabat kemudian diperlihatkan bukan orang seperti ini. Makanya Abu Ubaidah Ibn Jarrah langsung mengirim surat ke Madinah agar Umar datang. Umar bin Khattab datang dari Madinah tidak dikawal siapapun, hanya berdua saja dengan pembantunya. Bayangkan dari Madinah ke Syam berdua saja, nggak ada pengawal presidennya, satu saja itu pembantunya, nggak ada pas pampresnya. Berangkat Umar Khattab radhiyallahu sampai di Baitul Maqdis. Ketika Abu Ubaidah Ibn Jarrah Allah meminta kepada Umar untuk ganti baju. Ya Amirul Mukminin, engkau ini orang nomor satu, masa bajunya kayak gitu? Dari Madinah masa nggak ganti? Masa pakai kayak gitu? Kami sudah mempersiapkan baju kebesaran biar engkau terlihat seorang raja besar dunia. Tapi Umar menolaknya. Dan Umar mengatakan kepada Abu Ubaidah Ibnul Jarrah, innallaha a'azzana bil Islam wa man yabtagil izzata bi ghairi ma a'azzana Allah adhallana Allah. Ini ucapan luar biasa ini. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, ya Abu Ubaidah, Allah muliakan kita dengan Islam, bukan dengan baju itu, bukan dengan pangkat itu. Allah muliakan kita dengan Islam. Maka siapapun yang mencari kemuliaan yang bukan Allah subhanahu wa ta'ala muliakan, maka Allah akan hinakan orang itu. Umar menolak untuk menggunakan pakaian kebesaran itu. Itulah contoh Amirul Mukminin, penguasa dunia. Tapi di zaman sekarang tidak kan. Kadang-kadang yang bukan polisi saja ngaku polisi, pakai baju polisi. Pengen kelihatan kan itu ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ketika nih uskup besarnya ini melihat Umar bin Khattab radhiyallahu an, kemudian dicocokkan dengan kitab mereka, mereka mengatakan, "Oh, ini orangnya ini, persis seperti yang dalam kitab kami." Gitu. Langsung diserahkan kuncinya ke Umar bin Khattab radhiyallahu an, dan sejak itulah runtuh Baitul Maqdis ke tangan kaum muslimin. Artinya bahwa bukan hanya Nabi tertuang dalam kitab mereka, sampai kepada saat juga tertuang dalam kitab-kitab mereka. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Fat 29, Muhammadu Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhama bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud dzalika mathaluhum fit taurati wa mathaluhum fil injil. Ya, bagaimana ayat Al-Quran menggambarkan sifat Rasul dan para sahabat terdapat dalam Taurat dan Injil. Muhammadur Rasulullah, Muhammad adalah utusan Allah. Dan orang-orang yang bersama Rasul, maksudnya para sahabat, asyidda'u 'alal kufar, mereka orang-orang yang keras kepada orang-orang kafir. Ada yang mengatakan maksudnya walladzina ma'ah, dan bersamanya adalah Abu Bakar. Asyiddau 'alal kufar maksudnya Umar. Hama bainahum maksudnya Utsman. Tarahum ruk'an sujjadan maksudnya Ali. Tapi ada juga yang mengatakan sifat sahabat secara umum.
asyidda 'alal kufar, mereka keras kepada orang kafir, ruhama bainahum, sesama mereka saling memberikan kasih sayang. Tarahum, kau melihat para sahabat ruk'an sujud, suka ruku dan sujud, yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana, karena mereka mencari karunia dari Allah dan keridhaannya. Simahum fi wujuhihim min athari sujud, tanda mereka dalam wajah-wajah mereka terdapat bekas-bekas sujud. Di sini Allah mengatakan dzalik masaluhum fit taurati wa masaluhum fil injil. Begitulah permisalan mereka terdapat dalam Taurat dan terdapat dalam Injil. Artinya sifat Rasulullah SAW sudah detail ada dalam Taurat dan Injil. Tingginya, pendeknya, hidungnya, matanya, halisnya, kulitnya, rambutnya, semua ada. Termasuk juga sifat-sifat para sahabat. Artinya detail. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam ayat yang lain, bagaimana mereka mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti mengenal anak-anak mereka. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal Nabi yang akan diutus di akhir zaman itu melebihi anak-anak mereka, karena setiap hari mereka baca masalahnya. Alladzina yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil. Nama Rasul Muhammad SAW itu maktub, tertulis dalam kitab Taurat dan kitab Injil. Bahkan setiap para nabi mewasiatkan akan kedatangannya. Perhatikan Allah mengatakan kepada hikayat perkataan Isa bin Maryam dalam surah As-Saff ayat 7. Wa idh qala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya at-taurat wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Ini Isa yang ini. Kata Ibnu Maryam, wahai Bani Israel, saya ini utusan Allah membenarkan ajaran saya kepada ajaran sebelumnya dari Taurat dan Musa. Tetapi saya juga menghabarkan kepada kalian akan kedatangan seorang Rasul sepeninggalku, namanya Ahmad. Jadi nama Muhammad itu sudah ada dalam kitab Taurat. Isa yang mengatakan seperti itu. Bahkan bukan hanya Isa bin Maryam, seluruh para nabi. Ada sebuah ayat yang bagus sekali. Perhatikan ayat ini. Allah mengatakan, wa idh akhadallahu mitsaqan nabiyyin lama ataytukum min kitabin wa hikmatin summa ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bi wa la tansurunna qala aqrartum wa akhadtum ala dhalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Wa id akhadallahu mitsaqan nabiyyin, dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian para nabi. Kenapa tidak disebutkan perjanjian para rasul? Karena setiap nabi pasti rasul. Setiap rasul pasti, artinya rasul mencakup di dalamnya nabi. Sebab kalau seandainya disebut rasul yang keluar nanti, karena tidak semua rasul, tapi setiap rasul pasti nabi. Maka disebut para nabi ini masuk pada rasul. Artinya semua para nabi dan rasul masuk pada perjanjian Allah di sini. Sejak zaman Adam sampai yang terakhir dari nabi Bani Israel Isa bin Maryam. Dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi. Apa perjanjiannya? Lama ataitukum min kitabin wa hikmah. Sungguh apa saja yang aku berikan kepada berupa Alkitab, suhuf, mau Taurat, mau Injil, mau Zabur, gitu. Wal hikmah dan kenabian. Tsumma ja'akum rasulun. Kemudian nanti akan datang kabar kepada kalian seorang rasul. Maksudnya siapa? Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Musaddiqul lima ma'akum, di mana Rasul yang nanti lahir di akhir zaman akan membenarkan apa yang ada pada kalian.
pada seluruh ajaran para nabi dan rasul. Kemudian Allah katakan, niscaya la tu'minunna bihi wa la tansuranna. Di sini mereka ditekan para nabi dan rasul dengan kalimat la tu'minunna bihi wa la tansuranna. Kalian harus beriman kepada dia dan kalian harus menolongnya. Lihat, di sini Allah meminta perjanjian kepada seluruh para nabi yang diberikan suhuf, yang diberikan Taurat, yang diberikan Zabur, yang diberikan Injil. Kalau datang nabi ini, kalian harus beriman dan kalian harus menolong. Semua para nabi digitukan sama Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, a'aqrartum wa aqadtum ala dzalikum isri. Apakah kamu mengakui dan menerima perjanjianku ini terhadap yang demikian? Maka semua nabi dan rasul mengatakan, qalu aqrarna, ya kami mengakui dan kami melaksanakan perjanjian itu. Jadi seandainya kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam muncul di zaman Nabi Musa, maka orang sudah tidak boleh ikut Nabi Musa, tapi harus ikut Nabi. Kalau Rasul kemudian hidup di zaman Nabi Daud, maka semua orang harus beriman kepada Nabi dan menolongnya. Kalau Rasul hidup di zaman Nabi Isa, maka sama, harus beriman dan menolongnya. Tetapi kan Rasul tidak hidup di zaman itu. Rasul hidup di akhir zaman, sehingga seluruh para nabi disuruh untuk mengikuti Nabi. Maka Nabi SAW mengatakan, lau kana Musa hayyan summa taba'muhu wa taraktumuni la dhalaltum. Kalau andainya Musa hadir di zaman sekarang, kok kalian ikut Musa meninggalkan saya? Sesat kalian, kata Nabi. Artinya walaupun Musa harus ikut saya. Makanya Isa turun di akhir zaman, salat di belakang Imam Mahdi. Isa salat di belakang Imam Mahdi, maknanya Isa ikut ajaran Rasul dan dia ikut berdakwah bersama Imam Mahdi, memasukkan orang ke dalam Islam. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Quran, wa in min ahlil kitab illa la yu'minanna bihi qabla mautihi. Sebagian besar ahli kitab di akhir zaman akan masuk Islam sebelum wafatnya Isa bin Maryam. Artinya semua para nabi, kalau Rasul hadir, wajib beriman dan wajib menolong. Dari sini ada pendalilan tentang apa? Bahwa Nabi Khidir itu sudah mati. Dari ayat ini kita ambil istimbat bahwa Nabi Khidir itu sudah tidak hidup. Kenapa? Karena kalau seandainya Nabi Khidir hidup, tentu dia akan beriman dengan Nabi dan akan menolong Nabi. Karena itu perjanjian Allah kepada para Nabi, kan? Sekarang mana perjanjian Hudaibiyah sudah terjadi, Khidir tidak hadir. Dalam Baitul Aqabah Khidir tidak hadir. Dalam perang Badar Khidir tidak hadir. Dalam perang Uhud Khidir tidak hadir. Dalam perang-perang Rasul Khidir tidak hadir. Padahal di sini ada perjanjian, kan? Kalau muncul Nabi itu, hei Nabi, kalian harus beriman dengan Nabi tersebut, menolong Nabi tersebut. Mana dalam peristiwa yang banyak yang Rasul butuh pertolongan, Khidir tidak hadir di situ. Menunjukkan Khidir udah nggak ada, gitu maksudnya. Kalau Khidir ada, ya hadirlah di situ. Karena ada cerita-cerita Israiliyat, Khidir ini masih hidup, dia minum ma'ul haya, air kehidupan sehingga dia tidak mati, sampai Dzulqarnain nyari-nyari air tersebut tidak dapat, rupanya Khidir pula yang minum, makanya Khidir tidak mati sampai akhir zaman, katanya. Ini cerita Israiliyat, tidak ada dalam Quran dan Sunnah. Kullu nafsin qatul maut, setiap jiwa pasti mati, ya. Karena kalau seandainya Khidir hidup, masuk pada ayat ini, la tu'minun nabihi walatan surannah, dia harus beriman kepada Nabi dan menolong Nabi. Hidup Khidir itu di zaman Nabi pula, harusnya hadir di zaman Rasul kalau masih hidup, kan? Menunjukkan Khidir sudah meninggal, itu maksudnya, ya. Ma'asyiral muslimin, kembali dari ayat ini, ayat yang sangat agung ini menunjukkan bahwa sebenarnya keberadaan Nabi SAW bagi bangsa Yahudi dan Nasrani ketika Rasul sebelum hijrah itu sudah dinanti-nanti, luar biasa.
Lalu kapan Yahudi itu tinggal di Madinah? Sejak kapan mereka hijrah ke Madinah? Sebagian para ulama mengatakan bahwa hijrahnya Yahudi adalah di zaman Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Ada yang mengatakan di zaman Nabi Musa alaihi salatu wassalam orang-orang Yahudi itu sudah ada di Madinah. Ada yang mengatakan Yahudi di Madinah itu sejak penyerangan Bukhtun Nasr. Kita tahu Bukhtun Nasr, ketika orang-orang Yahudi membunuh Nabi Yahya, dipenggal lehernya untuk mahar seorang wanita pelacur. Kemudian sebab mereka membunuh Yahya ini, menghinakan orang-orang Yahudi, dikirimnya Raja Zalim, dipimpin orang-orang namanya Bukhtun Nasr, Raja Babil, Irak, datang ke Palestina, dihancurkan Palestina sehancur-hancurnya. Bukan hanya orangnya saja, sampai kotanya rata dengan tanah. Sebagian besar dibantai, sebagian wanita-wanitanya dibawa ke Irak untuk jadi budak, sebagiannya lari. Yang lari inilah dianjurkan oleh para pembesar mereka, oleh rahib-rahib mereka, untuk hijrah bersuaka ke negeri Yathrib yang belakangan disebut Madinah. Jadi peristiwanya sejak penyerangan Bukhtun Nasr. Ada juga yang mengatakan sejak Romawi Nasrani menyerang Yahudi, maka Yahudi kalah, kemudian mereka pun lari dan sampai di Yathrib. Wallahu alam, ini sejarah ya, artinya bahwa orang-orang Yahudi sudah lama tinggal di Madinah. Cuman alasannya kenapa mereka kemudian tinggal di Madinah, padahal secara ekonomi Madinah tidak bisa dikembangkan, beda dengan Yaman, beda dengan Syam kala itu, maksudnya karena ada isyarat dalam wasiat-wasiat pembesar mereka, dalam kitab-kitab mereka, akan seorang nabi yang akan menguasai dunia, membalaskan apa yang mereka telah alami selama ini. Mereka rela beratus-ratus tahun loh di Yathrib, hanya ingin menunggu seorang nabi. Sampai generasi mereka meninggal, datang generasi baru, diceritakan kepada keturunannya, datang kemudian keturunannya mati, datang generasi baru, diceritakan kepada turunannya, sampai akhirnya mengenal nabi yang akan muncul itu. Betul-betul mereka kenal sifat-sifatnya, watak-wataknya, bentuk-bentuknya. Ketika betul-betul nabi itu muncul, rupanya bukan dari keturunan Yahudi Bani Kunaiqa, Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Quraidah, rupanya dari orang Arab. Di sinilah mereka mulai hasad, kenapa tidak Bani Israel, kenapa pula Bani Ismail? Hasad mereka. Jadi orang-orang Yahudi Nasrani di kota Madinah sebelum hijrah Nabi itu mereka ahli kitab, betul-betul ahli kitab. Dan orang-orang Khazraj dan Aus itu musyrik. Tapi setelah Rasul hijrah, justru Aus dan Khazraj, orang-orang musyrik itu masuk Islam, mereka disebut dengan Ansar. Orang-orang Yahudi tidak mau pula. Hanya beberapa jari saja, tidak sampai 10 orang. Sampai kata Rasul, kalau seandainya 10 orang Yahudi beriman dari penduduk Madinah, pasti semuanya akan beriman. Menunjukkan apa? Keras hatinya orang-orang Yahudi, berbeda dengan orang Nasrani. Banyak orang masuk Islam di zaman itu. Dan orang Nasrani agak lembut sedikit hatinya dibandingkan orang Yahudi. Hati mereka sekeras batu, sebagaimana yang sudah saya jelaskan pada minggu yang lalu. Fahikal hijati au asyaddu suah. Mereka seperti batu, bahkan lebih keras lagi dari batu gitu. Batu sudah keras, hatinya orang Yahudi lebih keras lagi daripada batu. Makanya susah dapat hidayah. Allah mengatakan di sini, afatatma'una an yu'minu lakum. Apakah kamu, hai kaum muslimin, sangat mengharapkan mereka beriman kepada Rasul, beriman kepada Quran? Enggak bisa, mereka keras hatinya, enggak mungkin beriman. A'adzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kau beri peringatan mereka, tidak akan beriman mereka. Wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalamallah thumma yuharrifuna. Karena sebagian besar ahbar, tokoh-tokoh Yahudi itu, mereka sudah mendengar Taurat, bukan pun mendengar, mereka paham dengan Taurat, tapi mereka merubah-rubah isinya. Mimba di ma'akulus, mereka paham,
Makanya Allah mengatakan wahum ya'lamun, padahal mereka sangat mengetahuinya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan di sini, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khala ba'duhum ila ba'din qalu atuhadditsunahum bima faqallahu 'alaikum liyuhajukum bihi 'inda rabbikum afala ta'qilun. Di sini Allah Subhanahu wa taala hendak menceritakan orang-orang munafik Yahudi. Jadi munafik itu terbagi dua. Ada munafik musyrik dari kalangan Khazraj dan Aus, ada munafik Yahudi. Di antara munafik musyrik disebutkan tokoh-tokohnya oleh para ulama. Di antaranya adalah Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Abdullah ibn Ubay ibn Salul ini presidennya munafik dari musyrikun, termasuk Ra'sul Munafikin, di mana Allah Subhanahu wa taala jelaskan tentang siapa Abdullah ibn Salul ini dan sepak terjangnya. Anda bisa baca dalam surah Al-Munafikun, dalam surah Al-Hasyr, dalam surah An-Nur tentang hadisul ifki. Itu semua sepak terjang Abdullah ibn Ubay bin Salul itu. Kemudian juga ada namanya Jallas ibn Suwaid ibn Samit, turun surah At-Taubah 74. Yahlifuna billahi ma qalu wa laqad qalu kalimatal kufr. Turun ayat ini kepada Jallas ibn Suwaid ibn Samit, ini seorang munafik musyrik. Kemudian juga ada namanya Al-Haris ibn Suwaid, saudara daripada Jallas juga, turun pada surah Al-Imran ayat 86. Kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim wa syahidu anna ar-rasula haqqun wa ja'ahumul bayyin wallahu la yahdil qaumadh dhalimin. Kemudian juga ada namanya Nabtal ibn Harith, turun padanya surah At-Taubah 61. Wa minhumul ladzina yu'dzuna an-nabiyya wa yaquluna huwa adan huwa udhun qul udhunu khairin lakum yu'minuna billahi wa yu'minu lil mu'minin ila akhiril ayat. Kemudian juga ada namanya Amr ibn Khidam, turun padanya At-Taubah 171. Ini diantara sebagian munafik musyrik. Tapi di sana ada munafik dari kalangan Yahudi. Seperti contohnya di sini Sa'd bin Hunayf, kemudian Zaid ibn As-Salti, kemudian Man ibn Auf, kemudian Utsman ibn Auf, semua dari Bani Qunaiqah. Semua dari Bani Qunaiqah, karena kita tahu bahwa Bani Qunaiqah adalah orang yang paling keras bermusuhan dengan Rasul, karena merasa dia kabilah Yahudi yang paling besar, menguasai perekonomian Madinah. Tiba-tiba kemudian ekonomi mereka runtuh gara-gara Rasul membuat pasar. Hasadnya mereka luar biasa. Makanya kemudian setelah terjadi perang Badar, kapan si munafik muncul? Istilah munafik itu hanya ada di Madinah. Di Mekah tidak ada munafik. Di Mekah itu cuma dua, mukmin kafir. Di Madinah baru ada tiga, mukmin, kafir, munafik. Ya. Kenapa munafik muncul? Apa alasannya? Munafik muncul itu karena Islam kuat. Ketika Islam kuat, di situ banyak orang munafik. Ketika Islam lemah, tidak ada munafik. Ngapain jadi munafik Islam lemah? Jadi kafir sajalah terang-terangan, ngapain juga? Oh, Islam lemah, kan itu ya. Makanya ketika di Mekah itu lemah Islam, nggak ada munafik. Ngapain jadi munafik? Jadi orang kafir sekalian. Terang-terangan bermusuhan dengan Rasul karena Islam lagi lemah tuh. Tapi ketika Islam kuat, takut orang-orang ini. Makanya mereka pura-pura masuk Islam. Timbullah orang munafik. Makanya peristiwa terjadi munafik itu di perang Badar. Setelah perang Badar, kaum muslimin menang, kemudian kuat kaum muslimin, mulai ketakutan orang musyrik dan orang-orang Yahudi itu. Satu persatu mereka pura-pura masuk Islam. Akhirnya muncullah orang-orang munafik musyrik dan orang-orang munafik dari kalangan Yahudi. Dan ini klop. Munafik Yahudi dengan munafik musyrik ini bekerja sama. Makanya kita perhatikan di permulaan surah Al-Baqarah. Wa idza laqul ladzina amanu qalu
amanna wa idza khalau ila syayatinihim. Dan apabila berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan kami beriman. Apabila berjumpa dengan syayatinihim. Siapa syayatin di sini? Syayatin di sini artinya munafik Yahudi. Jadi orang-orang Yahudi disebut syayatin, setan. Karena setan itu ada dua, jinna wan nas, manusia dan jin, gitu ya. Manusia disebut setan, jin juga disebut setan kalau jahat. Makanya kalau ada orang marah, setan kau katanya. Padahal manusia itu kan. Iya, karena ada manusia disebut setan juga kan. Setan itu kan sifat dia. Lain dengan jin itu zat, manusia zat. Setan itu sifat. Bisa disifatkan kepada jin, bisa disifatkan kepada manusia. Di permulaan Al-Baqarah bicara munafik orang-orang musyrik. Tapi sekarang ini bicara tentang munafik Yahudi. Kalimat idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim, ini cerita munafik musyrik. Sekarang di sini bicara tentang munafik Yahudi. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa idza laqul ladzina amanu, apabila orang-orang munafik Yahudi itu mereka berjumpa dengan orang yang beriman, Rasul, para sahabat Muhajirin dan Ansar, qalu, mereka mengatakan amanna, kami juga beriman kok dengan nabi kalian. Kami beriman dengan nabi kalian. Tetapi wa idza khala ba'duhum ila ba'din, kalau mereka pulang kemudian berjumpa dengan sesama Yahudi di antara mereka. Yahudi itu terpecah menjadi dua. Ada Yahudi munafik, ada Yahudi sebenarnya mereka yakin dia nabi. Yakin dia nabi. Tetapi ada yang tidak mau beriman karena kibar dan hasadnya. Ada yang beriman seperti Abdullah bin Salam dan beberapa orang, bisa dihitung dengan jari. Lah orang-orang yang mau beriman itu, mereka hendak datang kepada Rasul. Maksudnya datang kepada Rasul itu membenarkan kerasulannya, bahwa kamu itu ada dalam kitab kami, sifat-sifat kamu ada dalam kitab kami, apapun yang ada pada kamu ada dalam kitab kami. Tiba-tiba ketika orang ini mau menghabarkan kepada Rasul, nih Yahudi yang munafik nih ngelarang dan mengatakan, atuhadditsunahum bima fatahallahu alaikum liyuhajukum bihi indakum. Sesama Yahudi bertengkar nih munafik Yahudi mengatakan kepada Yahudi yang baik ini, atuhadditsunahum bima fatahallahu, apakah akan kamu ceritakan kepada mereka, maksudnya kepada Rasul dan para sahabat, apa yang telah diterangkan Allah kepadamu, maksudnya apa yang diterangkan Taurat kepadamu tentang ciri-ciri mereka, gitu ya. Liuhajukum bihi inda rabbikum, sehingga mereka dapat menyanggah kalian di hadapan Rabb kalian. Afala ta'qilun, tidakkah kalian berakal? Ini menyalahkan Yahudi dengan Yahudi, saling menyalahkan, itu maksudnya. Mana akal kalian? Sudahlah, biarkan saja, maksudnya. Ya, sesama orang Yahudi menyalahkan. Ada yang memang beriman kepada Rasul seperti Abdullah bin Salam dan yang lainnya. Ada yang tidak beriman karena sombong. Ada yang jadi munafik karena sakit hati dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hingga mereka mengatakan afala ta'qilun. Makanya ikhwan, jangan antum sangka orang-orang kafir itu bersatu, tidak. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Lihat mereka bersatu, tidak, mereka tidak bersatu. Mereka itu bercerai-berai. Orang-orang Yahudi bercerai-berai seperti ini. Afala ta'qilun, tidakkah kau berakal, katanya. Dan kalau cerita akal itu kan terbagi tiga, ya. Ada yang disebut dengan insting namanya. Itu akal, insting. Dan biasanya ada pada binatang. Makanya binatang juga punya akal yang disebut dengan insting. Antum punya burung, ya kan? Burung ini makan biji-biji. Antum kasih daging, dimakan nggak? Ya nggak dimakan kan, itu makanannya bukan makanan dia. Tapi kalau kasih beras mau dia. Instingnya tidak ke daging tapi ke biji-biji itu. Coba harimau kasih nasi, dimakan nggak? Ya nggak dimakan. Nah, kasih ayam mentah, dimakan sama dia. Itu namanya akal binatang. Ada orang-orang kayak binatang juga akalnya, makan aja.
Ya, makanya Allah mengatakan ulaika kal an'am bal hum adall. Ada manusia itu seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat dibandingkan binatang ternak. Binatang saja makan hanya beberapa macam saja, kita semua macam-macam dimakan. Kemudian yang kedua ada namanya akal bitamyiz. Akal tamyiz. Makanya Islam itu harus berakal, tidak boleh gila, kan gitu ya. Lawan daripada gila berakal. Karena dia bisa membedakan. Bisa membedakan mana gerakan-gerakan salat, mana bukan gerakan salat, mana bacaan salat, mana yang bukan bacaan salat, mana ini, mana itu. Dia bisa membedakan. Itu disebut akal juga, dia berakal, bisa membedakan. Ada namanya akal itu minnatullah, karena Allah karuniakan dia dengan ilmu pengetahuan dia. Baik dalam urusan dunia ataupun akhirat, kecerdasan dia bisa menciptakan sesuatu, menciptakan listrik, menembus lautan, menemukan macam-macam yang tidak semua orang dapat kecuali dia, gitu ya. Dan orang yang beriman adalah orang yang paling berakal, karena orang yang beriman diberikan minnah, pengetahuan oleh Allah Azza wa Jalla, ada kehidupan setelah kematian. Makanya hidupnya akan bermanfaat, walaupun sampai tua sekalipun dia akan berusaha untuk tidak mengakhiri hidupnya, kecuali kalau ditakdirkan mati. Tapi lihat orang kafir, kalau sudah tua sakit kadang-kadang mau bunuh diri, kadang-kadang tidak diurus anaknya, bagus jatuh dari plet aja mati ke bawah, kan itu, karena nggak berpikir ada kehidupan setelah kematian. Itulah orang kafir, stres, kalah judi habis, gitu ya. Bukan habis uangnya, sak nyawa-nyawanya menghabiskan dia. Orang kafir itu stres, hilang akalnya kalau sudah hilang dunia padanya. Maka waktu film menyatakan Allah Azza wa Jalla, Allah mengatakan afala ta'qilun, tidakkah kalian berakal? Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan awala ya'lamuna annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'lin. Ini orang-orang Yahudi, munafik Yahudi ini disinggung oleh Allah. Mereka kalau datang kepada orang yang beriman, oh saya bolo kalian loh, saya kawan kalian, saya teman kalian, saya beriman kepada kalian. Terang-terangan mereka mengatakan seperti itu. Tapi ketika sesama mereka sirriyah, diam-diam mereka. Nah, itulah ciri-ciri orang Yahudi itu, ada nizam sirriyah. Ya. Undang-undang sirriyah, tidak kelihatan orang, sembunyi-sembunyi. Dan kesembunyian mereka ketika mereka rapat untuk menghancurkan yang lainnya. Tapi ingat bahwa Allah mengetahui, annallaha ya'lamu ma yusirrun, Allah itu tahu apa yang kalian sembunyikan, kalian bisik-bisik sama kalian untuk mencela orang yang beriman di zaman Rasul. Allah tahu. Wa ma yu'linun, ataupun yang kalian katakan secara terang-terangan menyakiti Rasul dan orang-orang yang beriman, Allah itu tahu ngapain kalian bisik-bisik di situ. Sesama kalian bertengkar, berbisik-bisik, Allah Maha tahu. Ayat ini ikhwatu fiddin, surah Al-Baqarah ayat 77 ini didengar orang-orang saleh, maka ayat ini sangat menakutkan mereka. Jadi ayat ini sangat menakutkan bagi orang-orang saleh. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan awala ya'lamu annallaha ya'lam ma yusirrun, dan tidakkah mereka tahu bahwa Allah mengetahui apa yang kalian sembunyikan, apa yang kita sembunyikan Allah tahu. Orang-orang soleh takut dengan ayat ini. Makanya di malam hari orang-orang soleh itu mereka bangun karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang soleh itu dengan membaca ayat ini tumbuh muraqabatullah, bahwa mereka merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka akan menjauhi dosa-dosa yang tidak dilihat manusia. Tapi orang yang tidak meyakini ayat ini, terkadang mereka menjauhi dosa di tengah manusia ketika melihatnya, tetapi ketika manusia tidak melihatnya, dia pun masuk pada kubangan dosa. Makanya Rasul mengatakan nanti pada hari kiamat ada orang yang datang membawa pahala sebesar gunung Tihamah, tetapi dihancurkan dengan maksiat yang tidak terang-terangan. Seperti apa maksiat yang tidak terang-terangan? Banyak di zaman sekarang. Di depan saya ini maksiat tidak terang-terangan. Kalau malam-malam buka handphone, tahap apa yang dilihat, tahap apa yang dibaca, tahap apa yang dikirim, tahap apa yang di like. Maksiat tidak terang-terangan. Bahkan dulu kalau orang berdusta,
Untuk menyebar berita dusta itu susah, berbulan-bulan bisa kemana-mana. Dari mulut ke mulut, dari mulut ke mulut, baru satu desa, kemudian satu, dua desa, tiga desa, satu kecamatan. Itu lama menyebar perbuatan hoax itu ya. Zaman sekarang tidak perlu berbulan-bulan, antum nulis status saja, klik, like semua. Satu dunia tahu hoax kita itu. Makanya kenapa Rasul mengatakan dalam sebuah hadis ketika menceritakan azab kubur, ada orang yang ditelentangkan kata Rasul, kemudian di sampingnya ada orang yang berdiri bawa batu, kemudian batu itu ditimpakan di kepalanya sampai hancur, kemudian kepalanya dibentuk lagi, ditimpa lagi, hancur lagi, dibentuk lagi, ditimpa lagi, hancur. Sehingga mengatakannya azabnya apa ini? Kok seperti ini? Betul azabnya. Kata malaikat, tahukah engkau Muhammad azabnya orang ini? Karena dia fayakdzibul kizba hatta balagal afaq. Karena dia suka berdusta sampai kedustaannya membumbung sampai ke langit. Artinya apa? Menyebarkan kedustaan di mana-mana. Dan sekarang menyebarkan dusta itu sangat mudah dibandingkan dulu. Hari ini kita berdusta, satu dunia tahu, gitu ya. Dan ini banyak di dunia politik ini biasanya. Ya, untuk menjatuhkan lawan, menjatuhkan si Alan, buat berita, buat konten, buat ini, jadi YouTuber kan itu ya, semua dusta. Dibaca orang, didengarnya nggak sadar dia sedang berdusta di hadapan manusia. Semua orang nonton, bangga pula dia dengan dustanya, ya, atau disebut dengan buzzer gitu bahasa kitanya ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, intinya bahwa di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan awala ya'lamuna annallaha ya'lamu ma yusirruna wa minhum ummiyun la ya'lamuna alkitaba illa amani wa inhum illa yadhunnun. Dan di antara mereka orang-orang Yahudi ada yang ummiyun la ya'lamuna alkitab. Ada di antara mereka yang buta huruf, tidak memahami kitab Taurat. Ada yang mengatakan ummi itu artinya la yaktub wa la yaqra, la yaqra wa la yaktub, tidak bisa baca, tidak bisa tulis, disebut ummi. Makanya Nabi SAW disebut Nabiul Ummi. Dia Nabi yang tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Sebab kalau Nabi bisa baca atau bisa tulis, nanti Quran disangka saduran daripada Taurat, Zabur dan Injil. Jangan-jangan Nabi baca Taurat, baca Zabur, baca Injil, kemudian disadur, diringkas, jadilah Quran. Tidak, Quran bukan saduran daripada Taurat, Zabur dan Injil. Kenapa? Karena Rasul tidak membaca dan tidak menulis. Bagaimana Nabi SAW bisa membaca menulis? Ya. Nabi semua di Quran itu di hafalan dia, bukan dalam catatan. Di zaman itu belum ada mushaf. Sekali lagi, mushaf itu tercatat di zaman Utsman. Semua para sahabat itu mengandalkan hafalan, sedikit sekali yang tulisan itu. Jadi itu kenapa kemudian Rasul disebut Nabiul Ummi, supaya jangan disangka Quran saduran kitab-kitab sebelumnya. Bahwa Quran itu mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala, karena kita punya Nabi Al-Ummi. Itu ada maknanya ummi itu la yaqra wa la yaktub, tidak membaca dan tidak menulis. Ada juga yang mengatakan bahwa yang dimaksud ummi bagi orang-orang Yahudi itu maksudnya orang-orang awam mereka. Orang-orang awam mereka, bukan orang-orang cerdas mereka. Orang-orang umminya, orang Yahudinya, orang-orang jahilnya mereka. Dan di antara mereka ada orang-orang yang jahil, orang-orang yang awam, ya, tidak mengetahui Taurat sama sekali. Illa amani, kecuali hanya angan-angan. Amani di sini artinya illa kadzib, kecuali dusta. Jadi mereka mendustakan, para pembesarnya ini mendustakan orang-orang yang di bawahnya. Lalu apa amaninya ataupun angan-angan dan dustanya ahli kitab? Salah satunya Allah mengatakan wa qalu lan tamassana an-nar illa ayyamam ma'dudat. Mereka berkata neraka tidak akan menyentuh kami kecuali beberapa hari saja, kata orang Yahudi. Dan ini disebutkan dalam hadis Bukhari. Jadi ada cerita begini. Setelah perang Khaybar, dan Khaybar itu perang terakhir melawan orang Yahudi. Pertama perang Bani Quraizah, disusul perang Bani Nadir, terakhir Bani Quraidah, dan terakhir kali perang Khaybar. Itu sudah ada lagi perang bersama orang Yahudi di Khaybar terakhir.
Orang Yahudi ini sakit hati sama Nabi. Akhirnya kemudian mereka merencanakan untuk meracun Nabi. Maka ada seorang wanita namanya Zainab bintul Haris, orang Yahudi, mengundang Nabi SAW dan para sahabatnya makan di rumahnya. Dan dia sudah memasakkan kesenangan Rasul daging kambing dan paha kambing. Itulah Rasul, dari semua kambing itu tidak sembarang dia, kesukaannya pahanya. Kalau antum jeroannya pula aneh. Ya. Nabi itu pahanya. Ya. Itulah yang dihidangkan Zainab dan tokoh-tokoh Yahudi untuk Rasul dan para sahabatnya. Rupanya sudah dicampur racun. Maka Nabi SAW kemudian makan, tapi sedikit, tapi sudah tertelan. Sahabat belum makan, tapi ada satu sahabat yang ikut makan dan juga ikut tertelan. Mati mendadak. Tiba-tiba daging itu ngomong, Allah buat bicara daging itu dan mengatakan, jangan kau makan karena aku sudah dilumuri racun. Langsung dibuang sama Nabi dan mengatakan di hadapan para sahabat, jangan ada yang makan, daging itu ada racunnya. Kemudian Nabi SAW mengumpulkan orang Yahudi ini, memberikan alasan kenapa sampai meletakkan racun. Nabi SAW bertanya kepada mereka. Salah satu pertanyaannya, kata Nabi SAW, kalau kalian, saya tanya, maukah kalian jujur dalam menjawab? Rasul bertanya kepada mereka, saya tanya kalian tapi jujur dalam menjawab. Man abukum, siapa bapak kalian? Man abukum, siapa bapak kalian? Karena orang Arab itu, sekali lagi, mereka bangga dengan nenek moyang kan. Mereka suka menyebut nenek moyang mereka. Dan kalau ada nenek moyang yang bersejarah gitu, kayak orang keraton kan suka menyebut, karena turunan mereka kan darah-darah biru semuanya. Antum darahnya nggak jelas. Jadi darah-darah biru, siapa keturunan raja, siapa keturunan Empu Sendok tuh apa gitu ya kan. Ada orang-orang yang awam berbangga dengan keturunan itu. Lah orang Yahudi, Arab itu juga sama. Makanya Rasul mengatakan, siapa bapak kalian? Kata orang Yahudi, fulan. Ketika dia mengatakan fulan, mereka berdusta. Sebenarnya bapak mereka pengecut, nenek moyang mereka pengecut, tetapi mereka mengambil nenek moyang yang berani, padahal bukan turunan itu. Maka Rasul mengatakan, kadzabtum, dusta kalian. Bal abukum fulan, bahkan bapak kalian si fulan, katanya. Maka mereka mengatakan, sadaqta ya Muhammad, kau benar, katanya. Kami yang salah, katanya. Kemudian kata Nabi SAW, baik, saya akan tanya lagi, tolong jujur dalam jawaban. Kata Nabi SAW, man ahlun nar, siapa penduduk neraka? Orang Yahudi mengatakan di hadapan Rasul, nakunu fiha yasiran thumma takhlufunana fiha. Ya, kami akan jadi penduduk neraka wahai Muhammad, tetapi hanya beberapa hari saja. Ada yang mengatakan 40 hari saja. Kenapa? Karena mereka ketika Musa meninggalkan mereka, mengambil Taurat berapa? 40 hari kan? Kemudian mereka menyembah patung anak sapi yang dibentuk samiri. Sehingga mereka mengatakan, ya kami memang penuh neraka, tapi di neraka nggak akan lama wahai Muhammad. Kami ini di neraka paling lama 40 hari katanya. 40 hari. Habis kami keluar, kalian ganti kami di neraka katanya. Kata Rasul SAW marah dan mengatakan, ikhsa'u wallah la nakhlufukum fiha abada. Celaka kalian, kami tidak mungkin menggantikan kalian di neraka katanya. Kalian saja masuk neraka, kata Nabi. Kemudian pertanyaan yang terakhir, saya akan tanya lagi, tolong jujur dalam jawaban. Kata Nabi SAW, hal ja'altum fi hadha syati summan, apakah kalian sudah meletakkan dalam kambing ini racun? Jujur. Qalu na'am. Baru mereka jujur. Dalam ini mereka jujur. Kalau tadi kan dusta tuh. Ya. Tapi ketika ditanya betul kalian meletakkan racun, mereka mengatakan iya. Kata Rasul, ma hamalakum ala dzalik, kenapa kalian lakukan? Kenapa kalian sampai meletakkan racun di kambing yang kalian sajikan kepada kami? Kata orang Yahudi, aradna in kunta kadiban nastarih.
Kalau engkau memang bukan seorang nabi, kau seorang pendusta wahai Muhammad, pasti kau akan mati. Senanglah kami. Berarti kau ini pendusta. Kalau kau seorang nabi diracun enggak apa-apa lah kan itu. Tetapi wa in kunta nabiyan lam yadur. Kalau engkau seorang nabi, saya yakin racun tidak akan memudaratkan kamu. Itu orang Yahudi itu. Ya. Makanya Nabi SAW ketika setelah perang Khaybar ini beberapa tahun, ketika tahun memasuki 11 Hijriah, Rasul masih merasakan pengaruh racun itu. Dan itu diceritakan Aisyah radhiyallahu anha, dia mengatakan, ya Aisyah ma azalu ajidu alamat ta'amil ladzi akaltu bi Khaybar. Wahai Aisyah, aku masih merasakan racun aku makan di perang Khaybar itu. Dengan sebab inilah Rasul meninggal. Tetapi lihat, yang sama-sama makan racun, ada seorang sahabat makan racun mati di tempat. Tapi Nabi SAW bisa bertahan bertahun-tahun tuh, sampai beberapa tahun, sampai ke 11 Hijriah. Racun itu tidak madaratkan Rasul. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan memang Rasul ingin dibuat mati syahid. Makanya para ulama ketika membahas apakah Nabi mati syahid atau tidak, maka Allah mengatakan ya, Rasul mati syahid. Memang Rasul tidak meninggal di peperangan, tapi Rasul meninggal dalam pembaringan. Tapi sebab matinya Nabi SAW karena diracun orang Yahudi. Sama dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, memang tidak mati dalam peperangan, tapi ditusuk oleh Abu Lulu al-Majusi, orang yang tidak pernah sujud ruku walaupun satu kali. Makanya Allah pilih kematian Rasul, meninggal Rasul dengan kematian terbaik. Rasul mati syahid karena dibunuh oleh racunnya seorang Yahudi. Sama dengan Umar mati syahid kan ditusuk oleh orang Majusi yang tidak pernah sujud dan ruku sama sekali. Wallahu a'lam. Intinya di sini bahwa orang Yahudi mengatakan apa? Ketika ditanya siapa penduduk neraka, mereka mengatakan kami, tapi kami hanya 40 hari saja, habis itu kalian masuk neraka katanya kan. Makanya di sini Allah mengatakan qalu lan tamassana nar illa ayyaman ma'dudah. Dan mereka berkata neraka tidak akan menyentuh kami kecuali beberapa hari saja, maksudnya 40 hari saja gitu ya. Maka Allah mengatakan qul ittakhadtum indallahi ahdan falan yukhlifallahu ahda am taquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Sudahkah kamu menerima janji dari Allah seperti itu, sehingga Allah tidak akan mengingkari janjinya, ataukah kamu mengatakan tentang Allah sesuatu yang tidak kamu ketahui? Karena orang Yahudi itu ngomongnya aneh-aneh. Mereka mengatakan nahnu abnaullah wa ahibbah, kami ini anak-anak Allah dan orang yang paling dicintai Allah. Maka Allah katakan qul falima yu'adzibukumullah bidunubikum. Kalau kalian orang yang dicintai Allah, anak-anak Allah, kenapa Allah azab kalian? Kenapa Allah turunkan taun kepada kalian? Kenapa Allah sambar petir kalian? Kenapa Allah kemudian kutuk menjadi babi-babi dan kera-kera yang dihinakan? Kalau memang kalian anak-anak Allah dan orang-orang pilihan, kenapa pula Allah adab kalian? Kan gitu ya. Itu kan angan-angan mereka. Wa minhum ummiyuna la ya'lamunal kitab illa amani, kecuali angan-angan saja. Angan-angan mereka. Itulah diantara akhlak dan juga watak-watak orang Yahudi. Wallahu alam. Masih terus bicara tentang Yahudi dan banyak pelajaran karena sudah jam 9. Tapi sebelum saya tutup, kalau ada yang bertanya silahkan. Betul. Ada nggak perintah dalam Islam untuk memerangi Yahudi? Satu. Memerangi. Baik. Dalam Islam ya. Mungkin dalam sejarah Rasulullah ada suatu kejadian. Maksudnya setelah. Yang kedua, kenapa kok kelihatan itu musuh Islam itu hanya Kristen ya? Tidak seperti Yahudi ataupun Hindu, Buddha dan yang lainnya. Dan apakah hanya di Indonesia yang gencar seperti itu, ataupun di dunia Arab atau di luar negeri yang lain? Kayaknya kelihatannya itu benci sama kita. Nah, kenapa demikian? Terima kasih. Alhamdulillah. Di dalam ayat jelas orang Yahudi itu la tajidanna asyaddan nas adawatan lil ladina yahud. Ya. Orang yang paling keras permusuhannya kepada orang-orang yang beriman itu orang Yahudi. Orang Nasrani enggak begitu. Tapi Yahudi itu. Karena di balik permusuhan orang Nasrani kepada kita itu di belakangnya orang Yahudi. Bahkan ada yang mengatakan seorang syekh di Amerika itu, ya,
Justru yang menyetir itu orang-orang Yahudi sana untuk merangi kaum muslimin. Yahudi itu tidak banyak, tidak akan bertambah, karena orang Yahudi lain dengan orang Nasrani. Nasrani itu ada namanya kristenisasi, Islam ada namanya islamisasi. Orang ngajak orang masuk Islam, orang Nasrani ngajak orang masuk Nasrani. Dua agama ini berkembang, kenapa? Karena ngajak orang masuk. Orang Yahudi enggak. Orang Yahudi gak mau masuk. Orang Yahudi itu bukan kayak kita kalau misalnya ngajak orang gitu. Karena bagi mereka lah dan keturunannya saja. Maka jumlah Yahudi itu tidak banyak. Tapi Allah berikan kecerdasan melebihi Nasrani ataupun Muslim. Mereka Allah berikan kecerdasan yang tidak ada pada orang Nasrani dan tidak ada pada orang Islam. Tapi kecerdasan mereka untuk kesesatan yang memecah belah orang Nasrani juga Yahudi, yang memecah belah orang Islam juga orang Yahudi. Rata-rata kelompok sesat dalam Islam muncul dari siapa? Abdullah ibn Sabah. Munculnya Khawarij, tokohnya Abdullah ibn Sabah. Munculnya Syiah, Abdullah ibn Sabah. Dari Khawarij dan turunannya kemana-mana, ya kan? Bahkan munculnya kelompok dalam Jahmiyah, kelompok-kelompok yang dulu gitu ada namanya Jahmiyah. Jahmiyah ini lahir dari Jahm ibn Safwan, berguru kepada Jad ibn Dirham. Jad ibn Dirham berguru kepada Talut. Talut berguru kepada saudari daripada Labid ibn Asam. Labid bin Asam penyihir Rasul Yahudi. Jadi sebenarnya kelompok-kelompok juga terlahir dari Yahudi. Jangan salah. Ya kalau di negara kita memang mayoritas kan selain Islam, ya Nasrani lebih banyak dibandingkan Yahudi. Yahudi ada tapi tidak banyak kan itu. Tapi kebanyakan memang Nasrani di sini, negeri kita ini. Dan nanti di akhir zaman orang Nasrani lebih banyak dibandingkan orang Islam. Di akhir zaman. Ya, orang Nasrani itu lebih banyak jumlahnya dibandingkan kaum muslimin. Di akhir zaman maksudnya. Kalau sekarang ya mungkin Islam masih banyak, tetapi di akhir zaman mereka banyak. Banyak sekali mereka. Dan itu dijelaskan oleh Nabi SAW. Ya, kenapa mereka bisa banyak gitu loh. Di antaranya mereka mudah untuk bangkit kalau kena musibah. Kalau kena musibah itu langsung bangkit mereka. Kalau kita enggak kena musibah, ngeratapnya 2-3 tahun enggak bangkit-bangkit, stres. Gitu ya. Kemudian yang kedua, kalau mereka kalah perang, mereka tidak diam, langsung buat strategis baru supaya menang. Kalau kita kalah perang ya stres lah. Kemudian mereka sayang dengan fuqara wal masakin. Mereka suka bantu. Kalau orang susah itu peka mereka itu. Kita mikir itu. Ada rumah belum dibangun, masa mau sumbang pula sana katanya. Ada banyak macam-macam. Jadi memang dari segi sosial itulah dijelaskan mereka suka membantu. Makanya kenapa orang-orang Nasrani itu berdakwah lebih banyak dengan material, dengan uang, dengan harta, dengan beras, makanya orang banyak masuk mereka kan. Ya. Kalau kita berdakwah dengan Quran, dengan hadis, mereka mengatakan kami nggak ayat katanya. Kami kan makan beras katanya. Sisipkanlah di balik ayat itu beras katanya. Orang baru bisa masuk Islam. Intinya bahwa ya di negara kita mau seperti itu. Tapi kalau Anda hidup di Palestina, ya lawannya pasti Yahudi. Nggak ada Nasrani di sana. Nasrani aja dibantai di sana ya. Ya intinya bahwa karena kita minoritas mereka. Yang jelas bahwa apakah ada ayat atau Quran atau hadis supaya kita merangi orang Yahudi? Banyak. Wala tardo angkal yahudu wala nasara hatta tattabi'a millatahum. Banyak sekali dalam Al-Quran itu kita. Tapi sekali lagi walaupun demikian tetap saja Islam itu bukan agama perang. Islam itu agama rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sehingga apapun agamanya, mau Yahudi, mau Nasrani, mau Hindu, mau Buddha, orang-orang musyrik dan yang lainnya, selama mereka satu dhimmi, satu musta'man, satu mu'ahid, tidak boleh diperangi. Kecuali kalau mereka mengangkat senjata memerangi kita. Lain, kita tidak mungkin diperangi diam saja. Kita angkat juga senjata. Jadi orang kafir itu kita berdamai dengan mereka selama mereka tidak mengangkat senjata. Kalau mereka sudah mengangkat senjata memusuhi kita, tidak mungkin kita tinggal diam. Tapi kalau mereka hidup damai dengan kita, bahkan tetangga kita, haram hukumnya. Ya.
Nabi saja pernah hidup di antara umat beragama sampai dibuatkan satu bentuk piagam yang disebut dengan piagam Madinah. Di situ dituang tidak boleh saling mendolimi, tidak boleh saling mengambil hartanya, macam-macam ceritanya. Kenapa Yahudi kemudian terus dari Madinah? Karena mereka sendiri yang berkhianat. Mereka sendiri berkhianat, bukan mereka kemudian tidak berkhianat. Harus dibuat perjanjian. Bani Quraisy contohnya. Tidak boleh saling mengganggu. Ternyata ada seorang wanita muslimah sahabi dilecehkan kehormatannya. Harus saling melindungi. Bani Nadir rupanya mau membunuh Rasul dengan cara apa? Mengutus orang untuk melempar batu di atas rumah. Ketika itu Rasul bersama Abu Bakar dan Umar sedang duduk di bawah. Tapi Jibril kasih tahu ada orang Yahudi di atas tuh bawa batu katanya kan. Mengkhianat, membunuh Nabi dengan cara pengecut. Bani Quraisy itu berkhianat, bergabung dengan orang musyrik, ikut pula dalam perang Ahzab. Akhirnya sama Rasul diperangilah karena sudah kong kali dengan orang musyrik, terjadi perang Ahzab. Kemudian Khaybar, jelas tidak, Khaybar ini terbagi dua Yahudi ini. Ada yang memang memusuhi Rasul, ada yang memang tidak mau. Mereka ingin hidup tenang di situ, mereka siap bayar upeti. Tetapi yang memusuhi Rasul akhirnya diperangi, terjadilah perang Khaybar. Menang kaum muslimin, dan itu perang terakhir melawan Yahudi. Intinya bahwa tetap walaupun kita keras terhadap orang-orang kafir, maksudnya orang kafir yang memerangi Islam, ya kan? Kalau tidak memerangi, tidak boleh kita keras dengan mereka. Wallahu a'lam bishawab. Taib. Dari Aceh, Taurat dan Injil itu dari bahasa apa? Bahasa itu ada sampai dengan sekarang. Ya, alhamdulillah. Taurat dan Injil itu pakai bahasa apa? Pakai bahasa Arab kah atau pakai bahasa apa? Ya. Wallahu alam. Apakah mereka punya bahasa sendiri seperti Ibrahim itu namanya ada bahasa Ibrani? Ya, bahasa Ibrani namanya kan. Apakah Taurat dan Injil juga pakai bahasa Ibrani? Ya. Wallahu alam. Yang jelas bahasa Nabi Musa ya bukan bahasa Arab. Ya kan? Kemudian bahasa Nabi Isa juga bukan bahasa Arab karena mereka bukan orang Arab. Nabi Arab itu cuma ada 4. 1 Hud, 2 Saleh, 3 Syuaib, 4 Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Arab, bahasanya bahasa Arab. Tapi selain itu bukan Nabi Arab. Musa, Isa, Sulaiman, Daud itu bukan bahasa Arab. Apakah kemudian pakai bahasa Ibrani? Sebagaimana bahasa nenek moyang mereka Ibrahim kan pakai bahasa Ibrani, karena mereka juga turunan Ibrahim kan. Ya, tetapi kalau Rasul pakai bahasa Arab karena Ismail memang tidak tinggal di Palestina, hijrah ke Arab, menikah dengan suku orang Arab, makanya dia pasti bahasa Arab dan turunannya menjadi orang Arab kan gitu. Tapi mereka kan tinggal di Palestina, ya mungkin pakai bahasa Ibrani ya, wallahu alam. Ya, Taurat asli seperti apa? Wallahu alam. Ini bisa ukur ya. Jadi bagaimana kalau seandainya orang itu buta, sudah tuli, apakah dia termasuk gugur dalam melaksanakan ibadah, misalnya seperti sholat? Terus yang kedua, pertanyaan yang kemarin saya masih mengajar Pak tentang orang yang berbuat suatu kejahatan yang sudah berkembang dan dia bertobat, tapi kalau dia mati otomatis apa yang dia infokan ilmu yang dia bagi tentang kesesatan, apakah itu mempengaruhi sama dia atau tidak? Karena manusia kan Pak, kalau waktu dia ditanya siapa yang ngajarin kamu kita, sementara dia hanya bertobat, ya, meninggal. Terus yang ketiga tentang masalah anak soleh juga. Orang tua meninggal, pemahaman anak soleh ini seperti apa? Apakah dengan contoh seorang orang tuanya meninggal, anak yang selalu mendoakan orang tuanya mengalami suatu pahala, atau misalnya contoh juga apakah termasuk
misalnya setiap anak makan dengan membaca makan, masuk kamar mandi, lalu berdoa, itu mengalir juga pahalanya itu khusus saja doa atau bersedekah. Iya. Baik. Ya, alhamdulillah. Selama orang itu masih berakal dan dia balik, di sini berakal bukan melihat buta atau tuli, tidak, berakal. Karena orang yang buta juga berakal, orang yang tuli juga berakal, mereka berakal. Bahkan ada orang yang dia bisa melihat bahkan bisa mendengar, gila pula dia, ya kan? Artinya selama dia berakal dan dia sudah balik, berarti masih ada kewajiban taklif. Dia harus beribadah kepada Allah kalau tidak berdosa. Jadi bagi mereka tetap selama masih ada akal. Makanya syarat Islam itu ya tadi berakal, balik, apa semua disebutkan para ulama gitu. Kemudian yang kedua tentang masalah dosa jariyah. Dosa jariyah dengan dosa pribadi beda. Anda harus pahamkan dosa jariyah dengan dosa yang tidak jariyah. Mendolimi orang tidak bisa hanya bertobat saja. Ya Allah, saya sudah mencuri uang si Anu, ya Allah ampuni saya. Diampuni, kan dia sudah tobat tuh kan. Tidak digantung ampunannya sampai dia kembalikan uang curiannya itu. Sampai dikembalikan. Jadi ada dosa-dosa itu yang jariyah. Saya contohkan nih, dosa jariyah itu biasanya terjadi pada peradilan. Hakim, pengacara, itu hati-hati itu. Ada orang sudah jelas dia di atas kebatilan. Dalam kasus harta namanya, mau menyerobot harta orang baik dalam warisan atau mungkin dalam tanah di lapangan gitu kan. Dah tahu dia salah, itu tanah orang, itu warisan orang. Tapi dia ingin menang. Dia bayar lawyer. Kebatilan dengan cara membayar. Dicari pula lawyer ini yang bersilat lidah, yang cerdas cara ngomongnya. Datang ke hakim. Ngomong pula dusta-dusta, bayar pula hakim nyogok. Akhirnya hakim ngetok pula, palu menang dia. Berapa dosa dia dapat? Dia sudah tahu batil, bayar pengacara, nyogok hakim, berdusta lagi, ngetok palu, dia menang. Kan coba bayangkan. Dan Rasul, ingat, hakim itu tidak bisa menghalalkan yang haram ataupun sebaliknya. Kata Nabi SAW, innama ana basyarun, saya ini manusia. Wa innakum takhtasimuna alayya, dan kalian pasti suatu ketika ada orang bersengketa datang kepadaku. Boleh jadi sebagian kalian alhan min ba'din, ada yang lebih cerdas ngomongnya dibandingkan yang lainnya. Tetapi siapapun yang kuputuskan dan dia tahu di atas kebatilan, sama saja aku putuskan bahwa dia telah masuk dalam potongan api neraka, kata Rasul. Artinya Nabi SAW hanya menghukumi zahir. Datang kepada Rasul, saya punya bersengketa begini-begini, Rasul dengar. Adapun dia berdosa atau tidak, Rasul tidak tahu kan. Tapi kata Rasul, kalau memang betul yang kau ceritakan, maka kau benar. Tapi kata Rasul, ingat, siapa yang kuputuskan benar padahal dalam hati kalian itu batil gitu ya, kau berdusta, sama saja sebenarnya aku memutuskan kau masuk neraka gitu maksudnya. Ini peradilan Nabi loh ya. Ini persidangan Nabi. Nabi saja tidak bisa mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Dia hanya memutuskan secara ijtihad. Dia nggak tahu berdusta. Makanya banyak orang munafik yang tidak ikut perang itu ta'adzur, minta udzur kepada Rasulullah padahal berdusta. Ya, apalagi di peradilan zaman sekarang. Kadang-kadang hakim tuh memutuskan karena sogokan kan. Kadang-kadang pengacara menang karena pandai ngomongnya saja dia yang menang. Dia sudah tahu ini perkara ini sebenarnya salah tapi ingin dibela kan gitu. Alasannya karena tugasnya sebagai pengacara. Jahil pengacara seperti ini. Dia tidak tahu mana dosa, mana pahala. Ya kan? Walaupun dia cerdas, dia hanya mencari dunia saja.
Padahal kalau seandainya dengan pengacaranya dia bisa menolong orang yang dizalimi, pahalanya besar sekali dia. Besar sekali dia pahalanya. Kalau dia tahu kebenaran, dia bela sampai menang, besar pahalanya. Tapi ingat bahwa dosa jariah ini, dosa kepada orang seperti memayar tokoh sesat, menyesatkan orang, kemudian dia bertobat. Enggak begitu tobatnya. Enggak langsung tobat. Seperti Abu Musa al-Ash'ari, Abul Hasan al-Ash'ari rahimahullah ta'ala, dia menulis surat, dia dulu Mu'tazilah, sampai menjadi ahli sunnah. Dia tulis surat membantah ajarannya yang lama. Saya teringat salah satu tokoh di Batam ini, sudah hijrah sunnah, dulu bekas ketua orang yang menurut dia itu ajaran dia sesat lah, nggak jelas. Ketika dia hijrah, dia cerita sama saya, Ustaz, saya dulu punya murid banyak, ada yang di Malaysia, ada yang di Singapura, ada yang di Batam. Setelah saya hijrah, saya takut, akhirnya saya cari murid-murid saya. Saya sampai ke Malaysia, saya sampai ke Singapura, saya cari di Batam-Batam, saya jelaskan kepada mereka bahwa ajaran yang saya ajarkan itu sesat. Kalian kembali ini salah. Tapi ada yang terima, ada yang enggak, ada yang marah, macam-macam. Artinya kan ada upaya. Ya, bukan hanya sekedar tobat, ada upaya. Karena ini bukan dosa biasa. Kalau dosa Anda dengan Allah saja, tinggal bertobatlah, selesai. Tapi kalau dosanya nyesatin orang, itu beda. Ya, minimalnya dia harus menjelaskan, menarik lagi, menulis buku dan begitu seterusnya, bahwa dia terbebas. Kalau tidak, maka orang-orang ini akan menuntut di akhirat. Seperti antum katakan, siapa yang menyesatkan? Si Anu tuh menyesatkan saya, katanya. Kenalah kan gitu ya. Ya, wallahu a'lam. Soal anak-anak soleh yang ketiga, anak soleh itu yang dimaksud anak soleh berdoa. Doa itu ada dua, ada doa ibadah, ada doa masalah. Ya. Doa masalah itu doa ketika antum ada masalah berdoa, itu disebut doa masalah. Doa ibadah itu setiap ibadah kan ada doa, sholat ada doa, puasa ada doa, semua ada doa. Minimalnya doa ingin diterima ibadahnya atau masuk surga. Jadi ketika anak itu walaupun tidak berdoa secara khusus, ya Allah masukkan orang tuaku ke sorga, tidak secara khusus, tapi dia menjadi anak yang soleh, itu sama saja dia telah mendoakan orang tuanya masuk surga. Kenapa? Karena ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa allaisa lil insan illa ma sa'a, tidaklah manusia mati kecuali apa yang diusahakan, maka anak itu bagian daripada usaha orang tuanya. Kalau bukan karena orang tua, nggak ada anak ini. Ya, seperti Anda contohkan, makan pakai basmalah, sampai ke orang tua pahalanya. Ya. Apalagi Anda khususkan berdoa kepada orang tua, lebih mantap lagi lah kan itu. Lebih mantap lagi. Jadi selain mendoakan khusus, ya, maka beramal soleh dengan sendirinya akan sampai kepada orang tuanya. Bagaimanapun karena adanya kita, karena orang tua kita. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.